Halo Sobat Uki hebat sekalian, selamat sore semuanya. Terima kasih udah pada join ya. Dan di sesi kita hari ini, kita akan sama-sama diskusi. Mari ngobrol sehat dan juga edukatif bersama salah satu narasumber kita, yaitu dokter spesialis mata. Nah, sepertinya sudah bersama kita. Beliau adalah Dr. Reina Natali Christine, spesialis mata, dan beliau juga merupakan seorang founder dari Ophthalmology. Halo dokter, selamat sore dok. Iya, kedengeran dok suara saya dok? Kedengeran. Oke. Oke, terima kasih ya dokter udah mau meluangkan waktunya di sore hari ini. Dan untuk teman Sobat Uki hebat sekalian, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu kesehatan dengan topik screening glaukoma di bulan puasa dan kaitannya dengan COVID-19. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin dari dokter Reina boleh mempersilakan untuk perkenalan dulu dokter, silakan dok. Ya, halo semuanya Sobat Uki. Terima kasih yang sudah mulai bergabung dalam bincang kita pada siang hari ini. Saya Dr. Reina Natali Christine, spesialis mata. Saya berpraktek di Polimata, Rumah Sakit Umum Uki. Saya praktek di hari Jumat dan Sabtu. Dan saya sendiri adalah dokter mata yang sudah mengambil pendidikan lanjut di bidang glaukoma, penyakit mata glaukoma. Wah, pas sekali ya dok ya dengan topik kita di sesi sore hari ini. Lagi sibuk apa nih dok, kalau boleh tahu? Saya baru pulang praktek ya, seperti biasa. Pulang siang atau sore, jadi ntar sore udah bisa punya waktu untuk main sama anak-anak gitu. Malam istirahat sambil cek kerjaan mahasiswa, lalu istirahat. Jadi kayak gitulah hampir tiap hari. Puji Tuhan sehat ya dokter ya. Oke, sehat, nah terkait sehat. Dengan topik kita nih dok di siang hari ini. Nah kalau dari dokter sendiri sebetulnya cek kesehatan mata itu sebetulnya penting nggak sih dok? Ya, oke. Jadi bicara soal cek kesehatan mata, artinya kita memeriksakan mata kita sebelum kita punya keluhan. Ya ini hal yang penting ya, karena seringkali penyakit mata itu munculnya setelah kita abai, setelah lama baru terasa. Padahal kalau kita mulai melakukan pemeriksaan sebelum ada keluhan, kita bisa mengetahui apakah mata kita punya kelainan tertentu. Contohnya mata minus, contohnya ya ini glaukoma yang akan kita bahas gitu. Nah, kenapa sih dok kalau menurut dokter itu banyak sekali nih yang lalai ya untuk cek kesehatan mata tersebut, dan apa sih dok akibatnya atau mungkin penyakit-penyakit mata apa saja sih yang sebetulnya ini sebetulnya bisa dicegah sejak dini gitu, cuman karena kita lalai itu sering sekali terjadi dok. Oke, jadi kalau penyakit mata yang pertama tuh gangguan refraksi pasti ya yang paling banyak. Kadang-kadang kita melihat bahwa anak ini atau anak-anak atau anak muda ya mata minus, kemudian tidak diperiksakan, datang tiba-tiba sudah dengan mata minus tinggi atau sudah dalam keadaan tidak terkoreksi. Jadi itu kita katakan lazy eye atau amblyopia. Atau yang kedua yang glaukoma ini kan suatu faktor anatomis yang berpengaruh atau faktor keturunan. Jadi kalau punya keluarga yang glaukoma atau sudah pernah terdiagnosis glaukoma, nah sebaiknya kita periksakan deh karena kita juga punya risiko jadi glaukoma. Di samping itu, masyarakat atau pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes. Hipertensi itu kan darah tinggi ya istilahnya, atau kencing manis, karena memang mereka tidak secara langsung menyebabkan glaukoma, tetapi bisa menjadi salah satu faktor risiko naiknya tekanan intraokular atau tekanan bola mata yang berujung pada kerusakan saraf optik atau glaukomanya.
Wah, maka dari itu penting banget ya dok ya untuk kita cek, apalagi untuk sobat Uki hebat yang sebetulnya punya risiko ya, apalagi kalau ada mama papanya atau mungkin keluarganya ya yang punya glaukoma ini sendiri. Oke dokter, tapi sebentar ya dok ya, saya hold dulu karena aku punya pengumuman penting juga nih. Jadi untuk sobat Uki hebat yang hari ini telah bergabung, jika kalian punya pertanyaan terkait topik kita di sore hari ini, yaitu screening glaukoma di bulan puasa, apalagi kaitannya dengan COVID-19, boleh kalian bertanya di kolom komentar di bawah ya, di kolom komentar. Nanti untuk 2 orang penanya yang terbaik, kita akan memberikan hadiah. Hadiahnya seperti ini. Nah, dan ini nanti akan kita umumkan di Instagram kita @rsuoki. Jadi silakan disaksikan sesi talk show kita di sore hari ini dan 2 orang penanya beruntung akan mendapatkan hadiah tersebut. Oke dokter, nah terkait dengan topik kita screening glaukoma dan juga kaitannya dengan COVID-19 nih dok. Nah, sebetulnya ada nggak sih dok kaitan antara kesehatan mata dan juga pandemi COVID-19 ini dok? Dan apa sih bahayanya untuk kita? Ya, baik, terima kasih dok. Jadi pertama, COVID-19 ini kan penyebabnya kita tahu adalah suatu virus ya. Dan virus ini merupakan varian yang bisa menyerang saluran nafas dan juga bisa masuk melalui mukosa atau dari jalan masuk dari mata, ini juga bisa. Karena di mata kita sendiri, di konjungtiva kita sendiri itu juga punya reseptornya, yaitu ACE reseptor. Jadi penularan virus COVID-19 meskipun sangat kecil kejadiannya, tetapi bisa juga melalui rutenya, bisa juga melalui kelenjar atau selaput di mata kita. Makanya kita disarankan untuk tidak mengucap-ucap mata, apalagi misalnya habis benerin masker nih dok, masang benerin masker terus sambil kucak mata, itu sangat dilarang deh. Kalau sekarang diharapkan enggak. Dan yang kedua, pada kondisi pandemi seringkali membuat orang malas untuk memeriksakan matanya, takut ke rumah sakit. Jadi ada 2 hal nih. Yang pertama tadi bisa penularan COVID-19 dari mata. Yang kedua bisa orang takut berobat. Padahal misalkan seperti penyakit glaukoma ya. Jadi glaukoma ini kerusakan saraf optik yang diakibatkan atau yang disebabkan salah satunya tekanan yang tinggi dan tekanan bola mata. Jadi mata kita juga punya tensi nih dok, ya tekanan antara 10 sampai 20, dan pada glaukoma biasanya tekanannya di atas 20, tetapi sudah menimbulkan kerusakan saraf optik. Nah, kalau sudah seperti ini, kontrol tekanan dari bola mata kita ya harus kita perhatikan tanpa menunggu harus ya takut. Wow, jadi makanya itu penting ya dokter ya. Nah, terkait dengan topik kita dok, glaukoma, mungkin banyak ya sobat Uki hebat lainnya itu belum tahu sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan glaukoma itu sendiri. Ya, glaukoma adalah suatu kerusakan atau neuropati optik ya. Jadi saraf optik yang mengalami kerusakan akibat adanya peningkatan tekanan bola mata. Ya, tidak selalu disertai peningkatan, tetapi sebagian besar karena peningkatan tekanan bola mata. Jadi saraf optiknya mengalami kerusakan. Dan kalau orang glaukoma yang kita sering dengar glaukoma pencuri penglihatan, karena dia memang tidak mengambil penglihatan secara langsung di tengah gitu ya, langsung penglihatannya turun, tetapi dia akan mengambil lapang pandang kita. Jadi sedikit demi sedikit lapang pandang kita akan dicuri oleh si glaukoma ini, penyakit glaukoma ini. Lama-lama kita seperti melihat, seperti mengintip dari celah sedotan dok. Ya kecil sekali lapang pandangnya, jelas sih, tapi sekitarnya nggak kelihatan. Oh, makanya ya harus kita deteksi dari dini. Nah, terkait dengan bulan puasa nih dok, sebetulnya ada faktor-faktor risiko nggak sih dok? Kenapa penyakit glaukoma ini harus kita perhatikan betul-betul di saat bulan puasa dok? Ya, jadi prinsipnya karena glaukoma ini kita harus mengenali faktor resiko yang kita miliki. Contohnya di keluarga kita ada yang terkena glaukoma.
Kemudian kita juga punya riwayat ocular hipertensi, jadi punya riwayat tekanan bola mata kita tinggi. Atau yang ketiga, kita punya penyakit diabetes atau hipertensi yang belum terkontrol. Maka sebaiknya meskipun ini bulan puasa tetap boleh kontrol, karena screening glaukoma itu hanya melibatkan obat tetes, di mana kita ketahui obat tetes ini tidak membatalkan ibadah puasa dari pasien. Jadi tetap kita kerjakan. Dan penurunan tekanan bola mata sebaiknya jangan ditunda, supaya bisa kalau tekanan bola matanya terkontrol, saraf matanya pun akan terjaga tetap baik. Gitu. Maka dari itu jadi teman obat UKI hebat sekalian, jangan khawatir ya ke dokter takut COVID lah apalah gitu ya, takut pemeriksaannya batal dan lain sebagainya. Tenang aja, dijamin aman ya. Dan itu juga penting ya dokter ya, jangan sampai nanti telat di kemudian hari. Nah, betul. Betul, dokter. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Kebetulan, wah sudah aktif sekali ini penanya kita. Dari akun @maliana_tegar. Dokter, mengapa mata juga merupakan salah satu sumber penularan penyakit virus COVID-19, Dok? Nah, mungkin tadi udah dijelaskan. Boleh, dokter? Iya, jadi sebetulnya dia bukan mata nggak menularkan, tetapi bisa menjadi jalan masuk dari droplet itu tadi, dari komponen virus COVID-19 ini. Jadi karena mata kita sebenarnya mukosa konjungtiva sih, jadi bagian dari bola mata kita itu ada namanya konjungtiva, dan dia punya reseptor yaitu ACE reseptor. Kita ketahui bahwa angiotensin enzim ya, atau ACE istilahnya. ACE reseptor ini bukan cuma ada di saluran nafas, tapi juga ada di permukaan konjungtiva. Jadi droplet itu bisa masuk lewat situ. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan kenapa para petugas medis selain pakai penutup mulut juga pakai face shield atau Google. Tujuannya itu. Jadi Google untuk mencegah si droplet tadi masuk ke dalam mukosa mata. Gitu. Betul sekali, dokter. Iya, penting sekali juga ya, Dok ya. Apalagi kalau kita praktek gitu ya, kadang suka kelupaan nih Google-nya ya. Ternyata itu juga bisa jadi jalan masuk ya, dokter ya. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari akun @putri_dewi_ayu_lestarijaya. Glaukoma yang terjadi pada pandemi itu apakah akan menjadi prognosis yang lebih parah, Dok? Ya, boleh, dokter. Ya, terima kasih. Jadi yang penting pada glaukoma adalah pengendalian dan kontrol terhadap tekanan bola mata. Kita tahu tekanan bola mata normal 10-20 mm air raksa. Jadi kalau tekanan bola mata kita sudah di atas itu, sebaiknya kita kontrol. Dan kalau kita loss akan obat tetesnya, loss untuk kontrol, tekanannya tetap tinggi, maka kita akan jadi punya peluang untuk prognosisnya jadi lebih jelek. Itu aja sih sebetulnya. Nah itu dia ya, jadi penting sekali itu untuk diperhatikan. Nah dok, terkait dengan screening glaukoma dokter, tadi kan dokter menyebutkan, nah mungkin kalau punya riwayat keluarga juga yang punya glaukoma, ini kita juga harus hati-hati ya, harus deteksi gitu ya dok ya. Sebetulnya dari usia berapa sih dok kita boleh melakukan screening glaukoma ini dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya di polimata kita, di polimata Rumah Sakit UKI, itu semua pasien, meskipun tidak ada keluhan glaukoma, kita ukur tekanan bola matanya. Jadi, umur berapa kita bisa mulai melakukan pemeriksaan tersebut, sebetulnya tergantung faktor risiko. Apabila orang tuanya ada yang glaukoma, maka biasanya dari usia sekolah ya, 6-7 tahun, kita sudah mulai memantau tekanan bola matanya. Tetapi jika semuanya baik-baik saja, biasanya tanpa ada keluhan pun, biasanya pada saat datang ke polimata untuk cek kacamata, di polimata UKI kita selalu lakukan tekanan bola mata, dan juga saya akan menilai lapang pandang dan kalau diperlukan ya, dan fundus. Fundus itu artinya untuk periksa retina, untuk periksa CD ratio, karena pada glaukoma papil saraf optiknya agak melebar, atau istilahnya mungkin ada yang sering dengar CD rasionya melebar, cup and disk ratio. Sesungguhnya itu menilai saraf optik. Itu kita lakukan secara rutin pada pemeriksaan di polimata, dok. Oh, jadi enak juga ya dok ya kalau ke Rumah Sakit UKI ini sebetulnya kita nggak perlu takut hal-hal lainnya karena sudah diperiksa secara menyeluruh ya dokter ya, oleh dokter jadi sendiri. Meskipun datangnya cuma untuk cek kacamata, pasti kita ukur juga tekanannya.
Nah, Kita itu lihat juga gimana saraf dokter matanya. prosedurnya seperti itu? Misalkan mau periksa, apakah datang hanya bisa periksa aja atau bisa melakukan yang lainnya, dok? Ya, baik. Jadi kalau screening glaukoma di Polimata Rumah Sakit UKI, saya dan tim, teman-teman di Polimata, saya dan perawat juga akan melakukan satu pemeriksaan tajam penglihatan atau visual acuity. Kedua, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan dengan slit lamp atau lampu celah. Jadi dokter nih kondisi mata pasien termasuk kondisi saraf optik pasien. Apabila kita curiga atau sudah kayaknya ini ada ke arah glaukoma deh, kita akan menyarankan pasien untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu gonioskopi untuk menilai sudut bola mata pasien, karena kita harus menentukan nih jenis glaukoma yang sudah terbuka atau tertutup. Baru setelah itu kita akan sarankan untuk pemeriksaan perimetri atau lapang pandang. Itu kurang lebih, dok. Wah, hebat banget ya dok ya. Jadi yang awalnya hanya ingin konsultasi aja, tenang aja. Tapi setelah konsultasi, semua pemeriksaan dilakukan menyeluruh ya dokter ya. Langsung dijelaskan oleh dokter. Nah, tapi dok, sebetulnya ada nggak sih dok kriteria-kriteria atau mungkin karakter-karakter, wah ini kayaknya nih harus segera cek nih ke dokter mata gitu. Misalkan terkait dengan glaukoma ini, misalkan matanya memerah atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan dok. Ya, baik. Jadi ada yang namanya serangan glaukoma akut. Kalau serangan glaukoma akut, biasanya pasien akan merasa sakit di daerah mata atau nyeri di daerah mata yang terkena serangan glaukoma, atau pusing kepala sebelah, terasa seperti tertekan, alis matanya nyeri gitu. Kemudian kadang-kadang disertai dengan rasa berat untuk membuka matanya. Di samping itu pasien akan kalau pada serangan akut, biasanya pasien juga akan mendadak jadi buram penglihatannya, pusing dan kadang disertai dengan mual muntah. Itu kalau pada serangan akut. Tapi kalau pada glaukoma yang primary glaukoma, yang regular glaukoma, artinya tidak ada serangan akut, biasanya pasien itu satu merasa pernah nggak, maksudnya kita jalan atau beraktivitas selalu sisi itu ketabrak gitu. Jadi ada sisi yang kita nggak lihat nih, atau kita nyetir bawa kendaraan tapi kita merasa tidak bisa melihat ada kendaraan dari samping dengan jelas. Nah, hati-hati, itu bisa jadi suatu tanda adanya penyempitan lapang pandang akibat glaukoma. Kemudian kita sering migrain yang tidak kunjung hilang. Jadi migrainnya sering hilang timbul, terutama setelah beraktivitas atau sudah pakai kacamata tapi masih ada migrain. Hati-hati, jangan-jangan itu nyeri dari bola mata kita karena tekanan bola mata yang tinggi. Itu sih dok yang perlu diwaspadai. Selain itu mengukur faktor resiko tadi ya dok. Jadi kalau kita punya faktor resiko keluarga yang menderita glaukoma, hipertensi, darah tinggi atau kencing manis, atau kita sudah pernah dulunya tekanan bola matanya tinggi, sebaiknya tetap dikonsultasikan untuk mencari tahu apakah ada glaukoma atau tidak. Nah, tapi dok, kalau ternyata memang dia seorang ini terdiagnosa glaukoma gitu ya, dan ternyata telat gitu ya untuk dilakukan cek, apakah sebetulnya glaukoma ini dibiarkan bisa menjadi penyakit yang serius atau mungkin mematikan, dok? Ya, baik. Jadi kalau di kita dokter mata, kalau pasien dengan glaukoma, memang kita sifatnya lebih ke arah untuk kontrol tekanan bola mata. Jadi kalau dia sudah lapang pandangnya terlanjur sempit, gimana dok? Gitu, bisa luas lagi nggak gitu kan? Jawabannya tidak. Jadi glaukoma ini harus dideteksi secara dini, karena kalau dia sudah muncul kronis, maka yang akan terjadi adalah lapang pandang akan semakin menyempit. Yang kita perhatikan apa? Faktor risikonya. Faktor risikonya adalah tadi tekanan yang tinggi tadi. Nah, kalau tekanannya masih tinggi di atas 20, kita akan coba obat-obatan dulu. Obat-obatan nggak bisa, kita akan melakukan operasi glaukoma. Dan di Rumah Sakit Umum UKI kita sudah mengerjakan juga tindakan untuk operasi menurunkan tekanan bola mata atau operasi filtrasi pada glaukoma. Jadi memang betul-betul ada secara keseluruhan ya dokter ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang punya penyakit komorbid tadi dok, misalkan jantung, hipertensi, diabetes, apakah jika ternyata glaukomanya memang sudah parah gitu, apakah mereka tetap dianjurkan dok? Ya,
kita akan mengawasi faktor risikonya, bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan dokter dari penyakit dalam, dokter jantung gitu ya. Jadi kalau dia seperti dia diabetes, tetap bisa nggak dilakukan operasi glaukoma? Jawabannya bisa, apabila kontrol gula darahnya sudah tercapai, kita lakukan atau kita kerjakan. Karena diabetes sendiri bisa menyebabkan glaukoma sekunder karena adanya neovaskularisasi glaukoma. Atau dia adalah seorang penderita penyakit jantung, kondisi yang menjadi persyaratan persiapan operasi, dan kita akan lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter penyakit jantung sehingga dipastikan kondisinya aman untuk tindakan operasi. Nah, jadi semua pemeriksaan itu menyeluruh dan dilakukan dalam tim juga dengan spesialis lainnya, Dok ya. Luar biasa, betul. Rumah Sakit UPI. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan dari akun @veroluciana. Maaf, dokter izin bertanya, apa saja manifestasi yang dapat muncul di mata pasien yang menderita COVID-19, Dok? Silakan, dokter. Oke. Jadi ini juga saya mungkin sharing pengalaman juga ya. Di Rumah Sakit Umum UKI sendiri saya pernah menemui 2-3 kasus pasien dengan COVID-19 yang kemudian timbul manifestasi di mata. Jadi manifestasinya bisa satu, mata merah, kemudian ada uveitis, bisa juga disertai dengan perdarahan subkonjungtiva. Jadi memang kita ketahui kalau pasien COVID ini kadang memiliki dedimer atau gangguan pada faktor pembekuan dan pembekuan darahnya lah istilahnya ya, jadi nggak seimbang. Nah itu bisa menyebabkan tanda-tanda tadi. Ya itu yang pernah saya temui sih. Iya. Jadi kalau orang sakit COVID ada juga di mata. Ada di atas juga, ada di mata juga. Jangan salah dokter, di mulut juga ada, Dok. Iya. Iya, dokter. Ternyata yang COVID juga kalau dari mulut itu bisa ada penyakit radang gusinya juga. Oke, dokter. Nah, ini dari @lukitahadi 888. Deteksi dini glaukoma itu bisa di umur berapa, Dok? Tanda atau gejala awal penyakit glaukoma itu apa saja, dokter? Mungkin tadi udah sempat dibahas. Boleh, Dok, kalau ingin di-remind kembali, dokter? Ya, jadi memang kalau untuk deteksi dini bisa dari mulai usia sekolah, dari 6-7 tahun udah boleh kita, apalagi kalau di keluarganya ada yang menderita glaukoma. Karena ada juga varian namanya glaukoma juvenile open angle glaukoma. Jadi pada usia muda sudah terdapat tekanan bola mata yang tinggi. Dan gejala awal kalau dia menderita glaukoma, biasanya kadang-kadang nyeri di daerah matanya, pegal gitu. Dan biasanya satu mata yang lebih dominan, jadi unilateral. Kemudian kadang pasien juga merasakan adanya tidak nyamanan pada saat melihat. Jadi ngelihat seperti melihat halo atau berbayang. Kemudian melihat dari depan atau nyetir kendaraan, kita kurang awas terhadap yang di kiri atau di samping-samping. Karena kan tadi glaukoma kalau sudah mengganggu penglihatan, dia akan mengambil lapang pandangnya. Jadi luas penglihatannya sedikit lebih gitu. Oke, dokter. Wah, menarik sekali, Dok. Ini ada pertanyaan yang menurut saya bagus sekali nih, Dok. Dari akun @Nicholas_Dwiki. Dok, mohon izin bertanya, apakah ada kemungkinan kita terkena glaukoma setelah terkena COVID-19? Nah, silakan, dokter. Oke, ya. Ini menarik ya pertanyaannya. Menarik ya, dokter. Menghubungkan glaukoma dan COVID-19. Ya, baik, kalau dia terkena uveitis, tadi kita tahu kan uveitis itu adalah suatu peradangan di bagian mata yang melibatkan adanya sel-sel radang yang bertumpuk di bagian tengah ya, atau kamera okuli anterior. Nah, kalau ada sel-sel radang di situ, sel-sel radang ini juga bisa menyumbat atau menghambat trabekulum. Trabekulum itu suatu organ atau jaringan dalam mata kita yang punya fungsi dalam regulasi cairan bola mata atau aqueous humor yang berperan menaikkan tekanan bola mata. Nah, ini bisa terjadi glaukoma sekunder. Jadi dari infeksinya dulu. Jadi tidak langsung COVID-19 bikin glaukoma, tetapi dari infeksi mata
bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Tidak selalu, tidak melulu, tapi kalau terjadi uveitis yang cukup berat, ya bisa terjadi kenaikan tekanan bola mata. Jadi naik dulu tekanan bola matanya, dan kalau berlanjut baru jadi glaukom sekunder. Gitu dok. Wah, ini makanya penting sekali nih ya, apalagi yang yang memang sudah pernah COVID ya, harus deteksi berarti kalau begitu ya dok ya. Tapi kalau begitu setiap survivor COVID harus deteksi dong dok ya, untuk screening glaukoma. Kalau masih ada rasa tidak nyamannya. Jadi saya juga pernah menemui kasus pasien datang ke Polimata Rumah Sakit Umum UKI, dia sudah sembuh, sebetulnya sudah penyintas 1 bulan, tetapi matanya masih kadang-kadang merah. Nah, ternyata memang masih ada sisa dari peradangan atau uveitis yang belum tuntas. Karena pada saat dia terkena COVID, tidak diberikan obat tetes mata, jadi hanya fokus untuk pengobatan jalan nafasnya saja. Itu bisa. Kalau masih ada keluhan atau matanya kadang-kadang kok agak pink eye ya gitu, pink eyes itu boleh kontrol. Gitu ya dokter. Jadi after COVID-nya justru ya yang bisa menimbulkan glaukoma ya dokter ya. Nah kalau dari dokter sendiri sebetulnya kalau kita screening entah itu kesehatan mata ataupun screening glaukoma ini disarankan berapa kali sih dok harus kita lakukan rutin? Apakah 1 bulan sekali atau at least dalam setahun berapa tuh dok? Ya, kalau kita hanya ingin mengetahui kita punya risiko glaukoma atau tidak, saya rasa sih cukup sekali dalam setahun. Tetapi kalau kita memang punya anggota keluarga atau kita punya faktor risiko lebih besar untuk menjadi glaukoma, sebaiknya 2 kali dalam setahun kita cek. Jadi at least cek dulu ya. Berarti kalau saya harus ke Polimata Rumah Sakit UKI juga nih dok. Iya dok. Iya nih dok nih. Jadi kita sekali-sekali lihat mata. Bener dokter, tapi saya juga jadi belajar dokter, ternyata itu memang setelah COVID ini siapapun sudah penyintas ataupun memang belum pernah ya harus dicek juga ya dok ya untuk screening glaukoma ini. Terutama tadi kalau masih ada. Oke dok. Nah kalau di bulan puasa ini dokter, ada nggak sih dok hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin screening misalkan ke Polimata Rumah Sakit UKI gitu? Apakah misalkan sakit mata yang udah lumayan parah, terus kemudian mungkin minum analgesik gitu dok? Apa yang harus kita perhatikan di bulan puasa ini dokter? Ya baik, di bulan puasa memang yang nomor 1 jadi perhatian kan pasien atau masyarakat yang berpuasa, 1 bisa ada dehidrasi ringan atau sedang ya istilahnya, karena mereka menahan lapar dan haus, terutama kadang-kadang yang muncul adalah gejala mata kering justru dry eye syndrome pada bulan puasa. Tapi kalaupun ingin memeriksakan keadaan atau glaukoma di Polimata dalam keadaan pandemi ini, dalam bulan puasa ini, yang prinsipnya adalah masker ya, penggunaan masker, kemudian menjaga jarak di ruang tunggu, dan kalau di Polimata sendiri kita selalu menyediakan alkohol spray juga, jadi penggunaan slit lamp itu pasti kita akan bersihkan setiap pergantian pasien. Dan di Polimata kita juga membuka ventilasi, jadi ada pendingin ruangan tapi juga ada ventilasi udara supaya tetap nyaman meskipun pemeriksaannya membutuhkan jarak yang agak dekat, yaitu pada pemeriksaan lampu celah atau slit lamp. Oke, penting sekali nih dok ya. Berarti pasien-pasiennya juga walaupun pandemi ini dan bulan puasa tetap sudah diberlakukan peraturan yang sedemikian rupa ya dok ya, supaya mereka juga nyaman dan terhindar dari transmisi virus COVID-19. Nah kalau untuk screening glaukoma ini sendiri dok nih, ketika ke Polimata Rumah Sakit Umum UKI, apa sih dok yang akan diperiksakan, prosedurnya mungkin dok, berapa lama mungkin untuk pemeriksaan glaukoma ini sendiri dok? Untuk screening glaukoma di Polimata Rumah Sakit Umum UKI itu kurang lebih 10-15 menit pemeriksaannya. Jadi pasien akan datang, pertama kita akan melakukan wawancara dulu ya, atau istilahnya anamnesis. Kita akan tanyakan ke pasien apakah ada keluhan-keluhan, ditambah apakah memang pasien punya faktor risiko untuk terkena atau menderita glaukoma. Setelah itu kita akan memeriksakan namanya tajam penglihatan, juga luas penglihatan, yaitu kita periksa dengan konfrontasi dulu. Jadi apakah memang ada
penyempitan lapang pandang pada pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Nah, ini yang penting, kalau tekanan bola matanya tinggi atau kita curiga ada peningkatan tekanan bola mata, maka kita akan lanjutkan pemeriksaannya ke slit lamp atau lampu celah. Saya akan melakukan pemeriksaan gonioskopi untuk melihat sudut bola matanya dan untuk memeriksa direct ophthalmoscope, yaitu untuk mengintip kondisi retina atau kondisi saraf mata. Apakah tekanan bola matanya sudah menyebabkan gangguan atau kerusakan pada saraf mata di belakang atau glaukomatus optik. Itu dok. Jadi itu semua sudah termasuk konsultasi juga ya dok ya, jadi menyeluruh semuanya dok ya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ternyata memang punya glaukoma, apakah nanti akan ada pengobatannya langsung dok? Biasanya terapinya seperti apa sih dok? Ya. Jadi kalau terapi awal seorang terkena glaukoma, terapi awalnya ya nomor 1 obat-obatan tetes dulu, topikal. Jadi kita sudah ada juga di Rumah Sakit Mata UKI. Dengan apakah mencapai target setelah 2 minggu. Jadi kita akan follow up lagi 2 minggu setelah pemberian obat tetes yang pertama, tercapai nggak target tekanan bola matanya. Kalau tidak tercapai, kita akan combine atau kombinasi dengan varian obat tetes lain. Bila tidak tercapai juga, baru kita rencanakan untuk tindakan operasi. Jadi itu ya penting sekali ya Sobat UKI hebat sekalian ya. Jadi dari awal datang semua prosedurnya, pemeriksaannya juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita juga nanti nyaman, diusahakan juga tidak terlalu kontak ya supaya meminimalisir transmisi COVID-19 ini, dan nanti semuanya itu ada pemeriksaan lengkapnya tadi ya dok ya, sudut pandang, apalagi dok tadi sorry tadi bola mata. Tekanan bola mata juga sampai nanti jika memang betul ada, nanti pun akan ada kontrol lebih lanjut lagi dokter. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir dok, ada yang ingin disampaikan dokter terkait topik kita di siang hari ini dok, dengan topik pemeriksa atau screening glaukoma di bulan puasa dan kaitannya dengan COVID-19. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pertama, mari kita menjaga kesehatan mata kita dengan ikut menjaga kebersihan, dan apabila kita adalah petugas atau orang yang bekerja di lingkungan medis atau dengan kemungkinan transmisi yang tinggi, silakan gunakan Google atau face shield untuk melindungi mata kita selama kita bekerja atau berinteraksi. Yang kedua, bila kita memiliki faktor risiko yang tadi sudah dijelaskan untuk glaukoma, mari kita periksakan mata kita. Tanpa gejala apa-apapun, sebetulnya pemeriksaan mata sangat baik dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Setidaknya kita bisa mengetahui kesehatan mata kita dengan lebih baik. Dan yang ketiga, apabila peserta kita IG Live pada sore hari ini mungkin punya keluhan, pertanyaan seputar mata, ini yang saya gunakan akun Ophthalmologic, ini akun yang saya pakai juga untuk edukasi kesehatan mata. Boleh DM langsung dan saya dan tim akan menjawab permasalahan mata untuk kita sama-sama kemudian lanjutkan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mata UKI. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Informasinya juga sangat edukatif ya, ibarat pepatah bilang ya dok, dari mata jatuh ke hati ya dok ya. Ya, betul. Jadi jangan main-main untuk pemeriksaan matanya ya. Ya. Kadang suka disepelekan, ternyata banyak sekali nih penyakit-penyakit serius, apalagi dikaitkan dengan COVID-19 ini yang justru bisa memperparah kondisi mata kita semuanya ya. Jadi jangan anggap remeh kalau work from home dok, selama work from home lihat handphone, lihat gadget terus kan. Nah terkait itu dok, sebetulnya itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Kita keseringan lihat handphone, lihat gadget, penyakit-penyakit apa sih dok yang mungkin timbul akibat kebiasaan seperti itu dokter? Jadi nanya lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama pada work from home kali ini tuh sebenarnya yang meningkat tuh justru jumlah gangguan refraksi. Jadi banyak anak-anak dengan mata minus tuh jumlah kunjungannya banyak. Kemudian yang usia menengah yang bekerja hampir lebih dari 7 jam di rumah menatap layar, nggak cuma layar laptop ya, layar handphone atau mungkin layar tablet gitu. Setelah itu diselangi dengan nonton TV, layar lagi. Jadi screen time-nya lebih dari 7 jam sehari ternyata juga punya risiko terkena mata kering atau dry eye syndrome. Dry eye syndrome tuh
sekumpulan gejala yang disertai yang muncul kadang-kadang matanya berair, rasanya pegel, nggak nyaman dan sebagainya. Itu yang paling sering di era-era WFH ini ya. Itu yang banyak keluhannya. Itu ya dok ya. Nah, tapi dok, jadi saya juga jadi penasaran nih dokter nih, kan kadang kalau misalkan orang masyarakat awam gitu ya dok ya, untuk periksa mata mungkin kan ada yang ke optik langsung, yang benar-benar mau coba soft lens yang kekinian seperti itu. Itu sebetulnya disarankan nggak sih dok? Kadang sudah periksa langsung ke optik langsung minus berapa gitu, tanpa kita tahu sebetulnya kondisi-kondisi yang lain seperti penyakit glaukoma ini sendiri. Nah, kalau dari dokter bagaimana dok? Ya baik, jadi kalau kita memeriksakan mata kita sebetulnya pergi ke optik tidak salah. Tetapi ingat, pada pemeriksaan di optik biasanya hanya mengukur atau menilai minusnya saja, tetapi kondisi anatomi mata, kesehatan saraf mata biasanya tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak dikerjakan, tidak holistik. Sehingga saya sarankan sebaiknya untuk pengukuran kacamata yang lebih lengkap pemeriksaannya, silakan datang ke dokter mata. Bisa datang juga ke Polimata Rumah Sakit Umum UGI. Kita tahu tadi bahwa bukan cuma dilihat minus atau tidak, tetapi juga bahkan kita ukur tekanan bola matanya atau kondisi lain yang menyebabkan gangguan penglihatan. Bisa saja ternyata pasien ini sebetulnya bukan butuh kacamata, tetapi ada penyakit lain, misalnya infeksi atau yang lainnya gitu. Betul sekali, ini penting sekali dokter ya, karena jangan sampai nanti sudah pakai kacamata udah minus berapa, plus berapa, ternyata sebetulnya yang salah itu adalah penyakit lainnya ya dok ya, yang justru nanti betul. Kita tangani dokter ya. Wah luar biasa. Oke dok, untuk menutup sesi live Instagram kita dokter, satu pesan untuk masyarakat Sobat UKI hebat lainnya yang ingin sekali berobat ke Rumah Sakit Umum UKI dan bertemu dokter di Polimata. Silakan dokter. Ya, bagi semua Sobat UKI bisa hadir atau memeriksakan matanya, nggak usah khawatir, selama menggunakan masker dan patuh pada protokol kesehatan. Yuk kita sama-sama jaga kesehatan mata kita dan menjaga kesehatan terhindar dari COVID-19 juga ya dok, yang penting ya. Itu dulu, sampai ketemu di Polimata Rumah Sakit Umum UKI Jakarta dengan saya Dr. Reina Natali Christine, spesialis mata. Saya ada praktek, saya Jumat dan Sabtu. Terima kasih. Thank you so much dokter. Jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman semuanya yang memang butuh konsultasi ke dokter spesialis mata, langsung saja ke Rumah Sakit Umum UKI Jakarta Cawang, karena dijamin harganya juga paling terjangkau mungkin ya dokter ya. Dan kalian juga bisa langsung screening glaukoma juga. Iya betul, dan sudah mendapatkan screening glaukoma yang itu sangat jarang sekali kalian temukan ya. Jadi jangan langsung ke optik aja, tapi perhatikan betul-betul ya, jangan hanya beli kacamatanya aja, tapi juga penyakit-penyakit yang mungkin terjadi akibat kesehatan mata Anda sendiri yang mungkin lalai. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya di sesi live Instagram kali ini, jangan lupa untuk follow Instagram @rsuuki, karena seperti biasa untuk 2 orang penanya yang terbaik nanti akan kami umumkan siapa pemenangnya dan berhak mendapatkan goodie bag dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, dan hadiahnya nanti bisa langsung diambil di Rumah Sakit Umum UKI Jakarta Cawang, ataupun nanti bisa dari tim kami yang akan menghubungi untuk pengiriman hadiah tersebut. Oke dokter Reina, terima kasih dokter untuk waktunya. Sukses selalu dokter, sampai bertemu di Rumah Sakit UKI Jakarta lagi, dan kita tunggu juga Sobat UKI hebat lainnya yang ingin berkonsultasi terkait dengan penyakit-penyakit lainnya di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih semuanya, selamat siang dokter. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you dokter. Sama-sama. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa untuk follow Instagram @rsuuki, karena nanti selain talk show ini kita juga akan masih banyak sekali talk show kesehatan berikutnya yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk Sobat UKI hebat lainnya di era pandemi seperti ini. Kalau begitu, saya Dr. Stephanie Cecilia pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi talk show berikutnya. Selamat sore.